Video topik 7. Menjaga kesempurnaan eksekusi. Episode 22. Memangnya Anda tahu tentang menjaga kesempurnaan eksekusi? Hai professionals, yuk pahami apa sih yang dimaksudkan dengan menjaga kesempurnaan eksekusi. Semoga menginspirasi dan menambah pengetahuan Anda. Selamat siang. Hari ini kita mau bahas apa? Selamat siang, Bos. Kita mau diskusi tentang menjaga kesempurnaan eksekusi. Oke, kalian tahu nggak arti kesempurnaan? Tahu bos, mulus tanpa cacat. Loh, kok pakai kata mulus? Kan cukup bilang tanpa cacat. Dasar. Hehehe, keren kan? Apanya yang keren? Bos, di dunia ini kan nggak ada yang sempurna. Betul, di dunia ini nggak ada yang namanya sempurna. Konsultan eksekusi juga bilang begitu. Di dunia ini tidak ada yang sempurna. Kata kesempurnaan yang dimaksud adalah upaya manusia yang selalu berusaha agar memperoleh hasil terbaik. Dalam bahasa aslinya, in search of excellence. Itulah sebabnya di dalam konteks eksekusi, kalimat yang digunakan adalah menjaga kesempurnaan eksekusi. Jadi dengan upaya-upaya tertentu, maka apa yang direncanakan akan sama dengan apa yang dieksekusi, sehingga realisasi kinerja akan sama dengan target yang direncanakan. Oh iya, yang dijaga adalah persamaan eksekusi sempurna. Rencana sama dengan eksekusi sama dengan kinerja. Terus apa sih yang dijagain? Menurut konsultan eksekusi, yang dijagain adalah keselarasan eksekusinya. Bos, kenapa menjaga keselarasan? Wah, lupa ya. Keselarasan itu syarat mutlak agar eksekusi impact. Artinya, semua unit kerja harus mendukung sukses pencapaian MIK korporasi. Makanya keselarasan harus dijaga. Kalau nggak dijaga keselarasannya, nanti saling bertabrakan, terus cuek. Istilah kerennya silo mentality. Masing-masing unit kerja berhasil meningkatkan kinerja, tapi mengorbankan kinerja organisasi. Bos, keselarasan apa saja yang mesti dijagain? Singkatnya, ada dua kelompok yang harus dijaga keselarasan eksekusinya, yaitu pertama, MIK dan aktivitas paling impact yang menggerakkan MIK di dalam unit kerja. Kedua, MIK dan aktivitas paling impact yang menggerakkan MIK antar unit kerja. Ayo, siapa di antara kalian yang bisa menyebutkan kelompok yang pertama? Saya bos, tapi di unit kerja saya aja ya bos. Semua hal paling penting yang harus selaras di dalam unit kerja level terbawah adalah 1. MIK sesuai peran unit kerja, MIK sangat spesifik, dan MIK sangat spesifik hasil kecil jangka pendek. 2. Aktivitas rutin pelaksana, bantuan rutin pemimpin terhadap pelaksana, pemberdayaan pemimpin terhadap pelaksana, pemberdayaan pelaksana oleh diri sendiri, monitor oleh pemimpin terhadap pelaksana, report oleh pemimpin kepada unit kerja, report oleh pelaksana kepada unit kerja, dan review kinerja. Oke, bagus. Wah, hebat. Syukur sekarang dia jadi orang benar. Nah, kelompok kedua, saya dijelaskan oleh konsultan eksekusi. Semua hal paling penting yang harus selaras antar unit kerja adalah: pertama, MIK sesuai peran antar unit kerja dengan MIK korporasi. Kedua, MIK sesuai peran antar unit kerja bisnis dengan unit kerja support. 3. MIK sesuai peran unit kerja bawahan dengan MIK sesuai peran unit kerja atasan. Terakhir, aktivitas-aktivitas paling impact antar unit kerja, yaitu terdiri dari bantuan atasan kepada pemimpin unit kerja bawahan, pemberdayaan atasan kepada pemimpin unit kerja bawahan, monitor oleh atasan terhadap pemimpin unit kerja bawahan, report oleh pemimpin unit kerja bawahan kepada unit kerja atasan, dan review kinerja antara atasan dengan pimpinan unit kerja bawahan. Wah, banyak ya, Bos. Sebenarnya tidak tepat kalau dibilang banyak, karena itu semua milik semua unit. Jadi kalau per masing-masing unit kerja hanya sedikit, ya itu tadi yang sudah disebutkan pada kelompok pertama. Oke, Bos. Bos,
Siapa yang akan menjaga kesempurnaan eksekusi? Konsultan bilang, kalau di unit kerja dilakukan sendiri oleh unit kerja. Tetapi jika secara organisasi, karena akan banyak yang dijaga keselarasannya, sebaiknya diserahkan tugas itu kepada unit kerja tertentu. Misalnya, kepada Change Management Office atau Human Capital atau lainnya. Yang penting keselarasan eksekusi secara organisasi terjaga dengan baik. Bos, kalau baru implementasi, apakah perlu ada unit kerja yang menjaga keselarasan eksekusi seluruh organisasi? Enggak lah, belum. Konsultasi eksekusi bilang, nanti kalau sudah 2 tahun implementasi atau kalau sedikitnya sudah ada minimal 2 intake tim yang implementasi. Kalau di perusahaan kita, unit kerja itu kita bentuk setelah minimal 2 departemen sudah implementasi selama 1 tahun. Oke, jelas bos. Terus kerja mereka apa, Bos? Wah, nantilah kita tanya lagi. Sekarang kita bubar dulu, kita lanjut kerja.